Bab 6. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami dahulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu, terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial dalam kurung politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh panitia itu, kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, kedua pasal 18 ayat 1, ketiga pasal 18B ayat 2, keempat pasal 25 ayat A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup pertama, kesatuan politik, kedua, kesatuan hukum, ketiga, kesatuan sosial budaya, serta keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa di antaranya jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki tata krama atau keramahan, letak wilayah yang amat strategis, serta keindahan alam Indonesia yang tidak lagi disangsikan. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Selain itu, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. B. Geografis. C. Munculnya gejala etnosentrisme. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. D. Pembangunan yang tidak merata. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan sekolah. 1. Belajar dengan tekun. 2. Menaati tata tertib sekolah. 3. Menghormati guru. 4. Menjaga kerukunan dalam berteman. Di lingkungan masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. 2. Kerja bakti membangun tempat ibadah. 3. Membantu tetangga yang sedang hajatan. Di lingkungan keluarga, 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Membantu orang tua. Di lingkungan negara, menaati peraturan yang ada, menjaga nama baik negara.